tahu sih kemarin ada kegiatan persami. Mungkin teman-teman kalian itu capek sehingga sakit hatinya. Mari kita doakan teman-teman kalian itu mudah-mudahan lekas sembuh dan bisa mengikuti pembelajaran seperti biasa nanti. Sebelum kita memulai kegiatan, biar kalian lebih bersemangat lagi, bagaimana kalau kita ungkapan yel-yel scan saya. Masih ingat? Masih. Kalau ibu bilang SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK? Cantik, siap kerja. Nampaknya semua masih ingat, jadi ibu bisa dilayan. SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK? Cantik, siap kerja. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan mengadakan bimbingan klasikal. Sebelum ibu memulai, ibu akan jelaskan dulu bagaimana langkah-langkahnya. Jadi pertama nanti ibu jelaskan dulu materinya secara singkat. Setelah itu ibu adakan sesi tanya jawab bagi anak-anak yang belum memahami materi yang ibu jelaskan, silakan nanti bertanya. Nah, setelah itu ada LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik. Ibu kasih kalian LKPD berupa perencanaan karir kalian. Setelah itu sudah selesai mengerjakan LKPD, ibu minta kalian itu mempresentasikan hasil karyanya. Nah, setelah itu baru kita simpulkan kegiatan, manfaat maupun pesannya. Setelah itu baru bisa diakhiri. Bagaimana, paham anak-anak? Paham. Bisa kita lanjutkan ya? Bisa. Materi kita hari ini yaitu tentang sertifikasi terhadap perencanaan karir. Nah, adapun tujuan dari layanan ini, tujuan umumnya yaitu peserta didik mampu memahami sertifikasi dalam perencanaan karir serta mampu mengelola kekuatan diri dalam pencapaian karir tersebut. Adapun tujuan khususnya, yang pertama, setelah mendapatkan informasi dari guru BK, peserta didik diharapkan dapat membedakan sertifikasi yang tinggi dan sertifikasi yang rendah. Tujuan khusus yang kedua, setelah mendapatkan informasi dari guru BK, peserta didik dapat merinci kelebihan dan kekurangan diri dalam pencapaian perencanaan karir dengan baik. Tujuan khusus yang ketiga, setelah mendapatkan informasi dari guru BK, peserta didik mampu merencanakan karir setelah tamat SMK dengan konsep aku. Nah, itu tujuan dari layanan hari ini. Ibu harapkan nanti setelah kegiatan bimbingan klasikal ini, semua tujuan ini bisa tercapai. Seperti itu. Nah, langsung saja ke materi. Apa sih yang dimaksud dengan sertifikasi? Apa kalian pernah mendengar kata sertifikasi? Belum pernah ya? Baru pertama kali ini kalian mendengar kata sertifikasi? Iya. Kalau pemateri dari set, kamu sudah tahu? Apa? Diri sendiri. Kalau efikasi? Yang benar. Keyakinan. Jadi pemateri dari sertifikasi ini adalah keyakinan diri terhadap kemampuan dirinya untuk melakukan sesuatu untuk mencapai kesuksesan atau tujuan yang diharapkan. Nah, di sini juga ada ciri-ciri dari sertifikasi ini. Sertifikasi ini ada dua, ada sertifikasi yang tinggi dan ada juga sertifikasi yang rendah. Ini ciri-ciri dari sertifikasi yang tinggi. Nah, pertama, memiliki komitmen yang kuat terhadap minat dan juga kegiatan yang dilakukan. Yang kedua, tidak butuh waktu lama untuk bangkit dan kembali bersemangat dari putus asa atau rasa kecewa. Ciri yang ketiga, bisa mengembangkan minat supaya dapat berpartisipasi di berbagai kegiatan yang sedang diikuti. Ciri yang terakhir, yang keempat, yang menganggap bahwa tantangan adalah sesuatu yang harus dikuasai. Itu ciri-ciri dari sertifikasi yang tinggi. Nah, ini ada juga ciri-ciri dari sertifikasi yang rendah.
menginginkan kegagalan dan lebih fokus pada hal-hal yang bernilai negatif. Ciri yang kedua, cepat merasa kehilangan kepercayaan diri. Ciri yang ketiga, apabila menemukan tugas yang cukup sulit, maka akan cenderung merasa bahwa hal tersebut di luar kemampuannya. Ciri yang terakhir yaitu selalu sering menghindari tantangan tertentu. Nah, dari ciri-ciri yang Ibu jelaskan tadi, kira-kira kalian memiliki sertifikasi yang tinggi apa rendah? Ada yang tinggi, ada yang rendah. Jadi di antara kalian pernah mengalami kegagalan? Cepat move on atau malah kepikiran sampai berminggu-minggu? Ada yang kepikiran, ada yang cepat yang move on. Jadi jika kalian yang gampang move on, gampang bangkit, itu artinya dia memiliki sertifikasi yang tinggi. Jika dia melihat masalah itu adalah membuat dia terpuruk, tidak mau bangkit lagi atau bahkan perlu waktu yang lama, berarti masih memiliki sertifikasi yang rendah. Begitu juga ya dalam perencanaan karir, kita harus memiliki sertifikasi yang tinggi. Kita harus memiliki keyakinan pada diri sendiri, kita mampu untuk mencapai tujuan karir itu. Ya. Gimana, nggak paham? Nanti Ibu lanjutkan lagi. Apa sih yang dimaksud dengan perencanaan karir? Kalian sudah memiliki cita-cita? Sudah. Bagus, berarti kalian sudah tahu nanti mau kemana ya. Tapi belum terperinci secara jelas. Jadi maksud dengan perencanaan karir ini merupakan sebuah proses yang dimulai sejak usia awal, di mana ketika kalian itu mengenali atau memikirkan tentang perencanaan karir. Bagian penting dalam membuat perencanaan karir dan meningkatkan kontrol terhadap karir adalah dengan mengerti akan diri sendiri. Jadi sebelum kalian melakukan perencanaan karir itu, alangkah baiknya kalian mengerti akan diri kalian sendiri, memahami diri kalian, baik itu dari potensi, minat, bakat maupun kekurangan-kekurangan yang kalian miliki. Bila perlu juga kalian mengenali tipe kepribadian kalian. Misalnya kalian merupakan tipe orang yang suka di luar seperti itu, jadi kalian tahu pekerjaan apa yang cocok dengan tipe seperti itu. Jika kalian memiliki tipe kepribadian yang suka di ruangan, jadi kalian juga sudah bisa memikirkan pekerjaan apa yang sesuai dengan diri kalian. Ya. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu akan mengajak kalian untuk merencanakan karir dengan konsep aku. Jika kalian mendengarkan kata aku, berarti pikiran kalian pasti saya. Itu saya. Tapi dalam perencanaan karir konsep aku ini merupakan singkatannya. A itu merupakan ambisi, K itu kenyataan, U usaha. Jadi seperti itu. Jadi dalam perencanaan karir kita memiliki ambisi, ada kenyataan dan juga ada usaha. Nah, apa yang dimaksud dengan ambisi? Apa lagi? Cita-cita, mimpi kalian ya. Kalian sudah memiliki cita-cita, sudah memiliki keinginan. Mungkin kalian sejauh ini masih banyak memiliki keinginan ya. Dan kalian harus memilih. Nah, mungkin kalian bisa melaksanakan atau memilih semuanya. Maka daripada itu kita harus melihat kenyataan, baik itu kenyataan diri sendiri maupun kenyataan dunia kerja. Misalnya kita memiliki ambisi ingin menjadi polisi. Kalian tahu syarat untuk menjadi polisi itu harus tinggi, tidak ada fisik, tidak ada cacat ya. Tapi kenyataannya kita lihat diri sendiri, ternyata saya ini kurang tinggi atau mungkin ada cacat di bagian tubuhnya. Bahkan jadi polisi itu kan nggak boleh giginya itu kompos seperti itu ya.
baru dia diri sendiri, oh ternyata saya memiliki kekurangan itu. Jadi kalian mungkin memikirkan lagi apa ya kira-kira yang sesuai dengan kepribadian saya. Jadi dalam memilih ambisi itu harus disesuaikan dengan kenyataannya. Selanjutnya usaha. Nah, dalam pencapaian ambisi itu juga perlu yang namanya usaha. Kalian tidak boleh hanya bermimpi saja, apalagi mimpinya di alam takut ya. Itu tidak boleh. Jadi kalian harus bermimpi dan juga ada usaha yang dilakukan. Jika bermimpi tanpa usaha gimana jadinya? Sia-sia, tidak ada gunanya seperti itu. Selanjutnya apa sih keterkaitan perencanaan karir dengan konsep aku? Nah, seperti yang Ibu bilang tadi bahwa dalam perencanaan karir itu kita harus mengenal atau mengerti akan diri sendiri. Nah, dalam konsep aku ini nanti kalian akan diajarkan untuk memahami aspek akan diri kalian sendiri, seperti apa ambisi kalian, kenyataan pada diri sendiri maupun di dunia kerja, dan nanti diajarkan usaha apa yang bisa dilakukan untuk mencapai ambisi tersebut. Jadi menurut Ibu ini sangat penting ya, apalagi kalian baru di kelas 10. Perencanaan karir itu sebaiknya dilakukan sedini mungkin. Jadi kalian bisa meminimalisir kemungkinan buruk yang terjadi dan memaksimalkan usaha untuk mencapai ambisi tersebut. Nah, ini ada contoh perencanaan karir konsep aku. Misalnya saya ini Ayu, memiliki ambisi ingin menjadi pramugari. Kenyataannya setelah saya mendapatkan informasi dari guru, dari Google, mungkin ternyata syarat untuk menjadi pramugari itu harus memiliki tubuh yang profesional, sehat jasmani, dan memiliki kelakuan yang baik. Terus saya lihat kenyataan pada diri sendiri, oh ternyata saya ini dari segi fisik mendukung. Saya memiliki tubuh yang tinggi, cantik seperti itu misalnya, dan sehat jasmani, juga mampu berbahasa asing, serta berani dengan ketinggian. Setelah dilihat lagi, ternyata saya ini kurang percaya diri dan tidak bisa berenang seperti itu. Dan melihat kekurangan itu, jadi kita bisa berpikir usaha apa yang bisa kita lakukan untuk mencapai ambisi itu. Nah, di sini saya kurang percaya diri, mungkin usaha yang bisa saya lakukan yaitu lebih banyak bergaul. Jadi kita lebih sering berkomunikasi, rasa percaya diri kita juga akan semakin tinggi. Karena tadi kekurangan saya tidak bisa berenang, ya mulai sekarang saya akan belajar berenang. Dan tentunya kalian harus siap belajar seperti itu ya. Paham anak? Paham. Nanti tugas kalian juga seperti ini, membuat perencanaan karir seperti ini. Silakan nanti kalian menyaksikan semenarik mungkin. Bila perlu ditambah juga dengan kata-kata motivasi, mungkin di apa namanya, di bagian luarnya misalnya saya pasti bisa, saya hebat seperti itu ya. Kita lihat itu lebih termotivasi. Nah, sekarang kita sudah masuk ke sesi tanya jawab. Jadi apa yang belum kalian pahami dari apa yang Ibu jelaskan tadi, silakan ditanyakan dan kalian lebih paham lagi. Ada yang ingin bertanya? Sebutkan namanya, siapa namanya? Mariana Sapardi. Nomor absen 5. Ya, apa pertanyaannya Anissa? Tadi sudah dijelaskan antara SEP, efikasi, dan perencanaan karir. Pertanyaan saya, apa hubungan antara SEP, efikasi dengan perencanaan karir? Pertanyaan bagus sekali ya. Apa perbedaan SEP efikasi dengan perencanaan karir? Kira-kira siapa yang bisa menjawab? Perkenalkan, saya Kalisa Fitriani, absen 13. Sertifikasi merupakan keyakinan diri terhadap kemampuan yang dimiliki untuk menyelesaikan tugas-tugas ataupun keyakinan diri untuk mencapai suatu tujuan. Jadi,
hubungan antara sertifikasi dengan perencanaan karir adalah sangat erat, yaitu apabila sertifikasi seseorang tinggi maka kematangan karir yang tinggi juga semakin tinggi. Begitu juga sebaliknya, apabila sertifikasi yang rendah maka kematangan karir seseorang rendah. Jawabannya bagus sekali dari Rizna ya. Jadi seperti itu hubungan antara sertifikasi dengan perencanaan karir. Jika kalian sudah memiliki keyakinan yang tinggi, nanti perencanaan karir kalian juga makin bagus. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya. Perkenalkan, nama saya Prita Yuning, absen 14. Bagaimana cara pemilihan karir yang baik? Pertanyaan yang bagus juga, bagaimana cara perencanaan karir yang baik? Siapa yang bisa menjawab? Perkenalkan, nama saya Romiana Mislauti, nomor absen 16. Sini saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan kepada teman saya. Dalam pemilihan karir, banyak hal yang perlu dipertimbangkan, tidak hanya mengikuti karir atau pekerjaan yang lagi keren saja. Akan tetapi, alangkah baiknya kita memilih karir sesuai dengan bakat, kepribadian kita, sehingga dalam menjalani tugas dalam karir tidak menjadi beban dan bisa lebih menikmati. Bagaimana ini bisa diterima? Jadi dalam kalau ini saja ya, tapi melihat lain-lain juga. Jadi dalam pemilihan perencanaan karir itu usahakan jangan ikut-ikutan ya. Jangan mengikuti tren, boleh mengikuti tren asalkan sesuai dengan potensi dan bakat kalian. Juga lihat peluang kerjanya bagaimana nanti. Jadi dalam pemilihan karir itu banyak hal yang perlu dipertimbangkan sebenarnya ya. Dan seperti itu, ada lagi yang bertanya? Saya, kita paham semua ya. Nah, biar kita lebih rileks lagi sebelum kita ke LKPD, lihat tadi ada yang kelihatan tuh ya. Dan lebih semangat lagi bagaimana kalau kita mengadakan ice breaking, biar suasananya menjadi lebih menyenangkan, lebih bersemangat lagi ya. Siap anak-anak? Siap. Jadi dalam ice breaking kali ini kalian diajak untuk menebak warna. Jangan dibaca tapi dilihat ya. Tugas Anda hanya menyebutkan. Coba sebutkan. Warna apa itu? Sebutkan. Merah, hijau, biru. Sekarang?
membuat tugas ini Ibu kasih waktu 10 menit ya. Mau di landscape, mau di potret, terserah kasih. Ya. Dan siapa yang mau mempresentasikan sekarang? Ya, ini yang pertama juara Kak Naya. Ya, silakan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya dari sini. Saya akan menjelaskan apa yang saya buat. Jadi saya dari sini, cita-cita saya ingin menjadi apoteker. Saya akan menjadi apoteker, yaitu jeli, pandai MTK, tidak punya penyakit menular, tidak berwarna, keterampilan komunikasi dan mendengar, serta teliti. Kenyataan dalam diri saya sendiri yaitu jeli, tidak punya penyakit menular, tidak berwarna, terampil, komunikasi dan mendengar, serta teliti. Nah, kekurangan saya yaitu tidak terlalu pandai MTK. Dan usaha yang saya lakukan yaitu lebih giat lagi belajar MTK dan tidak membenci pelajaran MTK. Selain itu saya juga mempunyai kata-kata motivasi yaitu jatuh bangun sendiri dan bangkit. Ada yang mau menanggapi gininya si Seta dari sini? Ya? Sudah bagus. Jadi sebelum saya mengakhiri presentasi saya ada satu sedikit. Ikan hiu makan pepaya, ikan kali makan terasi. Itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri dengan Om Santi. Om Santi, 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 Om. Apa lagi yang mau? Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putri. Di sini saya akan menyampaikan perencanaan karir yang setelah SD. Saya ingin menjadi seorang apoteker. Syarat menjadi apoteker harus bisa minimal pintar dan pendidikan minimal S1. Kenyataan dalam diri saya sangat sudah mendukung. Saya bisa berbahasa asing dan cukup pintar. Namun dari karir yang saya pilih, saya memiliki kekurangan yaitu saya tidak kemungkinan besar saya tidak bisa melanjutkan sekolah di perguruan tinggi mencari jurusan farmasi dikarenakan ekonomi keluarga yang tidak akan mencukupi. Jadi usaha yang saya lakukan yaitu untuk saya bisa melanjutkan sekolah di perguruan tinggi yaitu saya harus lebih giat lagi belajar untuk mendapatkan prestasi. Dari prestasi yang saya miliki, saya akan mencari sekolah atau melanjutkan sekolah lewat jalur beasiswa. Karena banyak sekolah yang akan mengeluarkan beasiswa untuk siswa yang kurang mampu yang ingin melanjutkan sekolah.
Jadi sekian dari presentasi saya tentang perencanaan karir. Nah, saya ingin menyemangati kalian yang mungkin tidak akan yang lagi tidak semangat, itu tetap semangat, usaha, kerja keras, dan selalu diimbangi dengan doa. Karena Tuhan sangat bangga dengan seseorang yang bekerja keras dan yakin Tuhan itu maha adil dan maha pengasih. Tuhan tidak akan mengkhianati di setiap perjuanganmu. Dan yakinlah dari masalah yang kamu hadapi, Tuhan sangat percaya padamu karena masalah yang kamu yang diberikan oleh Tuhan, Tuhan yakin bahwa umatmu itu bisa melewati semua itu. Semangat dalam berjuang. Terima kasih. Bagus sekali ya kata-kata mutiaranya yang bisa memberikan semangat ke kalian. Si siapa namanya lengkap? Rani. Dia terkenalnya di ekonomi ya, tapi dia mempunyai tekad yang kuat, harus bisa. Bila perlu dari sekarang nilai rapor kamu harus bagus. Bila perlu ada peningkatan ya, setiap semester ke semester berikutnya ada peningkatan. Dan bisa kalian mencari beasiswa yang namanya BDISI ya. Nah itu syarat BDISI setidaknya nilai pelajaran kamu tuh meningkat. Jangan sampai turunnya itu turunnya itu malah kemungkinan tidak lulus ya. Di kursu kalian tuh ya diharapkan biar kayak terus, walaupun sedikit peningkatan yang penting meningkat. Jadi ini sudah bisa menangani permasalahan yang dia alami dengan cara lebih giat lagi ya. Mudah-mudahan mimpinya kami bisa terkabul. Siapa lagi? Silakan banyak ya yang mau angkatan yang kita siapa tadi ya? Ada sama. Sebelum presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Marisa Puspaantari dari kelas Teknologi Terbesar. Saya Puspa. Cita-cita saya menjadi koan. Syarat menjadi koan yaitu memiliki tubuh sehat jasmani dan rohani, memiliki tinggi badan sekitar 157 ke atas. Kenyataan pada diri saya yaitu dari segi tinggi badan sudah mencukupi dan memiliki kesehatan tubuh jasmani. Namun ada kekurangan pada diri saya. Kekurangan pada diri saya yaitu kesehatan rohani yang belum cukup dalam memenuhi syarat. Usaha yang akan saya lakukan yaitu lebih sering bergaul dan berusaha menyembuhkan kesehatan rohani dengan cara berucap hal positif kepada diri sendiri, fokus pada satu hal pada satu waktu. Terima kasih. Koan yaitu tentara cewek. Akhirnya lagi jawabannya tadi. Perkenalkan, nama saya Kalesi Setiani, angkatan 12. Saya Rizna. Cita-cita saya menjadi polisi wanita yang disebut dengan poluan. Syarat menjadi polisi wanita harus memiliki tubuh yang sehat. Kenyataan dalam diri saya sendiri dari segi fisik tidak mendukung karena kurang tinggi, kurangnya percaya diri. Usaha yang saya lakukan adalah lebih banyak olahraga dan harus kuat mental. Kata-kata mutiara adalah tegas akan diri sendiri, buang pikiran negatif dan lakukan yang terbaik. Kekurangan yang dimiliki yang kurang tinggi ya. Di pasar pertumbuhan kalian masih ada ya. Kalian perlu olahraga lebih banyak lagi biar bisa bagus-bagus ya cita-cita dari kalian. Walaupun kalian kan jurusan farmasi, ada yang belajar sedikit dari poluan, kamu setelah wanita, tapi itu tidak masalah. Jadi kalian punya skill di luar kalian itu ya. Siapa lagi yang mau? Lagi dua. Ayo. Tiara.
Perkenalkan, nama saya Mutiara Putri dari kelas Teknologi Farmasi 1. Di sini saya akan menjelaskan perencanaan karir saya di sini. Saya Mutiara. Saya ingin menjadi seorang guru. Saya menjadi guru memiliki bakat keahlian yang baik dan terintegrasi. Kenyataan dalam diri dari segi fisik mendukung, memiliki mental yang sehat, memiliki pengalaman dan pengetahuan yang cukup luas. Kekurangan saya gaji sedikit. Usaha yang harus dilakukan lebih banyak belajar. Sekian, terima kasih. Siapa lagi yang mau? Ayo, siapa yang mau presentasikan hasil karyanya? Bapak kamu ya. Perkenalkan, nama saya Niturisme Lestari, absen 27. Saya resmi. Saya ingin menjadi seorang atlet lari. Syarat menjadi atlet lari yang harus dikuasai, menemukan pola langkah yang tepat, tingkatan laju langkah, dan postur tubuh. Dalam syarat tersebut saya sudah mampu menguasainya, tetapi saya sangat malas latihan. Usaha yang saya lakukan harus lebih sering latihan. Di sini saya menemukan kata-kata motivasi, yaitu kekuatan terbesar dari seorang atlet adalah semangat dan motivasinya untuk menjadi nomor 1. Jangan pernah kalah dengan dirimu sendiri, buktikan kamu bisa. Yang lagi ada prestasi di bidang atlet. Juara Lari waktu itu juara 1 kena tingkat gugus di sini ya, di lapangan. nah SMK berarti. Belum, waktu SMP pernah basket juga. Jadi setiap ada acara perlombaan seperti itu perlu diikuti ya. Lagi satu tadi Bu, ada yang menarik ya, mau jadi desainer katanya. Ini benar, ini benar gitu. Ya. Perkenalkan, nama saya Mutiara Putri. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perencanaan karir. Saya sih cita-cita saya menjadi seorang desainer. Syarat menjadi desainer harus kreatif, cinta gambar dan pintar jahit. Kenyataan dalam diri saya, dari segi jahit saya bisa, dari segi gambar saya juga bisa. Kekurangan yang saya miliki adalah kurang percaya diri akan hasil gambar yang saya buat dan takut dengan jalan. Usaha yang saya lakukan adalah sering latihan gambar untuk meningkatkan kepercayaan diri. Di sini saya bisa menemukan kata-kata motivasi, yaitu janganlah pernah menyerah walaupun banyak rintangan. Kejarlah semua cita-citamu sampai engkau menggapainya. Kalau takut dengan jalan apa solusinya? Hilangkan rasa takutnya dengan jalannya. Oke ya, karena waktu jadi nggak bisa semua mempresentasikan hasil karyanya. Nah, untuk biar bisa Ibu melihat cita-cita kalian, jadi yang KPD-nya dikumpul dulu, nanti setelah dia bisa selesai Ibu akan kembalikan lagi ke kalian. Nggak perlu perencanaan ini ditempel di kamar ya, jadi baru bangun saya punya keinginan mimpi seperti ini, mau tidur juga ingat. Mudah-mudahan alam bawah sadar kalian termotivasi dan bisa terkabul seperti itu ya. Sekarang aku minta tolong salah satu dari kalian untuk mengumpulkan KPD. Bagaimana perasaan kalian sudah bisa membuat perencanaan karir? Nah,
lebih bersemangatkah? Ya. Apa intinya? Ya. Nanti setelah Ibu analisis, Ibu akan bagikan ya. Silakan kalian tempel belakang dulu ya. Nah, oke, kita sudah menuju ke tahap akhir. Ibu sudah jelaskan panjang lebar mengenai materinya, dan kalian juga sudah mampu membuat perencanaan dengan konsep aku. Jadi sekarang Ibu ingin mengetahui seberapa pengetahuan kalian, yang apa yang Ibu jelaskan kalian sudah ada yang masuk ke otak kalian atau belum. Jadi siapa yang mampu menyimpulkan dari kegiatan yang kita lakukan? Jadi pada kegiatan namanya perkenalkan, nama saya Putra Yatna, nama absen 11. Jadi pada kegiatan layanan bimbingan klasikal hari ini membahas tentang self-efficacy terhadap perencanaan karir. Self-efficacy merupakan keyakinan diri terhadap kemampuan dalam melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan. Sedangkan perencanaan karir, konsep AKU yaitu merencanakan karir dengan melihat dari ambisi, kenyataan diri sendiri maupun dunia kerja serta usaha-usaha yang bisa dilakukan untuk mencapai ambisi tersebut. Apabila kita sudah mampu menganalisis ambisi atau keinginan dengan kenyataan pada diri sendiri maupun dunia kerja, maka kita akan memiliki keyakinan diri yang lebih tinggi untuk mencapai ambisi tersebut. Terima kasih. Sekarang ya. Ada lagi yang mau? Cukup ya? Jadi benar sekali bahwa sertifikasi itu penting dimiliki oleh setiap orang ya. Dalam perbuatan apapun kita harus memiliki keyakinan yang tinggi. Apa manfaat atau pesan-pesan kalian mungkin dalam pelaksanaan kegiatan klasikal hari ini? Ada manfaat yang kalian rasakan? Siapa yang mau menyampaikan manfaatnya? Perkenalkan, nama saya Wendarsi, nomor absen 29. Setelah mengikuti kegiatan bimbingan klasikal hari ini, banyak pengetahuan yang saya dapatkan. Saya mampu merencanakan karir saya dengan mempertimbangkan dari segi kenyataan pada diri saya maupun kenyataan pada dunia kerja. Dan mulai hari ini, saya menjadi lebih tahu usaha-usaha apa yang bisa dilakukan untuk mencapai karir tersebut. Ya. Kita lagi satu, siapa yang bisa menyampaikan manfaatnya? Perkenalkan, nama saya Putri Soekarnowati, nomor 27. Setelah mengikuti bimbingan klasik hari ini, saya mampu merencanakan karir saya ke depan, dan melalui kegiatan hari ini, saya menjadi lebih yakin mampu untuk mencapai karir tersebut karena setelah saya analisis dengan konsep aku, hambatan untuk mencapai ambisi tergolong minim dan bisa saya atasi. Mudah-mudahan atas izin Tuhan, ambisi saya bisa tercapai. Oke, baik anak, tadi kalian sudah mampu menyimpulkan dan sudah mendapatkan manfaat dari kegiatan bimbingan klasikal hari ini. Sekarang Ibu akan mengadakan evaluasi hasil. Di evaluasi ini Ibu akan menyebarkan instrumen kuesioner. Di sana ada 15 pernyataan. Nanti kalian jawab sesuai dengan kondisi kalian. Tujuan Ibu mengadakan evaluasi hasil ini dan Ibu tahu apakah setelah Ibu memberikan bimbingan klasikal ini kalian memiliki perencanaan karir yang bagus atau tidak. Untuk linknya akan Ibu share di grup BK ya. Semua gabung di grup BK kan? Ya. Dijawab sesuai dengan kondisi kalian ya. Ini nggak akan berpengaruh terhadap nilai rapor kalian.
wifi-nya bisa ditekan. Mungkin bisa dilanjutkan dengan kegiatan bimbingan kelompok. Misalnya cuma ada satu siswa yang perencanaan karirnya masih kurang, bisa nanti Ibu lakukan konseling individu seperti itu ya. Nah, jika kalian sudah mengisi angket kuesionernya, berarti berakhir pula juga kegiatan bimbingan klasikal ini. Terima kasih anak-anak sudah aktif, sudah semangat mengikuti kegiatan ini ya. Karena tadi dibuka dengan doa, mari kita juga akhiri dengan doa. Siapa yang mau memimpin doa? Bagi